Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, bacaan-bacaan pada hari ini bertemakan tentang ketulusan hati seseorang yang memberikan dirinya untuk memuliakan Tuhan dan untuk berbagi berkat dengan sesama. Diawali dari bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini, dimulai dengan bencana kekeringan yang terjadi di Israel pada saat pemerintahan Raja Ahab ini terjadinya. Waktu itu Israel berbalik dari Tuhan, dari Allah Yahweh. Mereka menyembah dewa Baal. Akibatnya Allah Yahweh kemudian menurunkan kekeringan, tidak ada hujan Tidak ada hujan di Israel. Akibatnya waktu itu dalam jangka waktu yang cukup panjang Israel mengalami kekeringan. Namun justru di saat kekeringan inilah Allah mengutus Elia, nabinya, kepada seseorang janda di Sarfat. Di sana ada hidup seorang janda berserta seorang anaknya yang mungkin masih kecil anaknya. Lalu di sana dikatakan dalam bacaan pertama, Elia datang kepada janda itu, ia meminta sebuah roti kecil Padahal janda itu juga dalam kondisi berkekurangan. Ia mengatakan kepada Elia dalam bacaan pertama, kalau aku memberikan roti ini kepadamu, tentunya artinya dia tidak dapat makan karena janda itu akan makan bersama anaknya dan kemudian mereka akan mati karena mereka nggak punya lagi makanan untuk dimakan. Apalagi untuk memberikan kepada Elia. Namun kemudian dengan sedikit memaksa kalau dilihat dalam bacaan pertama ini, Elia sedikit memaksa janda ini supaya berikan makanan untuk aku, maka engkau akan juga diberkati oleh Allah. Dan akhirnya dengan janda ini kemudian memberikan kepada Elia. Mungkin awalnya dengan terpaksa, tetapi kemudian mungkin janda ini merasa kasihan dengan Elia, seorang yang berjalan cukup jauh, lalu datang ke rumah janda ini untuk minta makanan. Maka memang juga di Israel itu punya kebiasaan, kalau ada tamu datang harus disuguhi makanan dan minuman. Maka mau tidak mau janda itu harus memberikan makanan dan minuman untuk Elia, meskipun dia kekurangan. Maka kemudian setelah ia memberikan kepada Elia, terjadilah mujizat Tuhan. Jadi setelah mendapatkan makanan, dia memberikan makanan pada Elia, terjadilah mujizat Tuhan, di mana janda ini kemudian mendapatkan kelimpahan berkat makanan dari Allah sendiri. Begitu pula dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengkritik orang-orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan di bait Allah dan memuji seorang janda miskin yang memasukkan uang di dalam bait Allah. Mungkin pemberian janda ini dibandingkan dengan orang-orang yang lain sangat jauh berbeda. Pemberian janda miskin ini kalau dihitung secara rupiah, secara materi tentunya sangat sedikit dibandingkan orang-orang lain yang memasukkan ke dalam kotak persembahan itu. Namun Tuhan Yesus justru memuji janda ini karena janda ini memberikan, atau orang miskin ini memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dalam bacaan-bacaan pada hari ini? Tentu bukan masalah berapa yang kita akan berikan kepada Tuhan, bukan masalah duitnya, bukan masalah jumlahnya, tapi di sini adalah bagaimana ketulusan hati itu ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah dan sesama. Seringkali atau kadang-kadang kita sudah membatasi diri, waduh aku enggak bisa, waduh aku enggak sanggup, aku enggak mampu, sehingga kita menutup diri kita kepada orang lain. Artinya saya enggak mau membantu orang lain karena aku enggak bisa. Namun di sini Yesus menekankan kepada kita bahwa kita masih bisa memberikan sesuatu justru dari kekurangan kita, dari kelemahan kita. Kita diajak untuk senantiasa tetap berbagi dengan sesama kita, bukan hanya dari soal materi tentunya tetapi kehadiran kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita,
itu kita bisa berikan untuk memuliakan Allah dan sesama kita. Di tengah keluarga misalkan, bagaimana saya menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga. Meskipun mungkin dengan berbagai macam keterbatasan kita, kelemahan kita, kecapean kita, kesulitan kita dan sebagainya. Di tengah masyarakat, bagaimana juga saya mau menjadi orang-orang yang berbagi dalam masyarakat, memberikan diri saya dalam karya-karya di masyarakat, misalkan juga seperti itu. Dan juga karya pelayanan dalam gereja. Bagaimana saya memberikan diri saya, waktu saya, ya. Kalau misalkan saya lihat ini dari wilayah Thomas More dan Agustinus ya menganti itu, saya lihat kadang jauh-jauh dari sana nyarter bemo ke sini ya, dulu sebelum pandemi. Ini saya cukup terharu sebenarnya. Kenapa? Justru dari kekurangan mereka mengumpulkan uang, terus datang jauh-jauh dari sana ke sini untuk kemudian merayakan Ekaristi dan kadang tugas kor, tugas-tugas yang lain. Ini sungguh mengharukan. Justru dari kekurangan-kekurangan itu, misalkan seperti itu. Ini salah satu bentuk contoh ya. Juga dari banyak hal kita bisa melakukan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa melakukan apa saja sebenarnya. Justru dari apapun yang ada dalam diri kita. Kita tidak perlu menjadi orang hebat duluan baru bisa membantu orang lain. Kita tidak perlu menjadi orang kaya duluan baru bisa membantu orang lain. Kita tidak perlu menjadi orang yang sukses duluan baru bisa membantu orang lain. Tidak. Justru dari apa yang kita miliki, seperti janda yang miskin ataupun janda yang di Sarfat ini, kita bisa memberikan sesuatu bagi sesama kita. Asalkan yang terpenting adalah kita memberikan dari ketulusan hati kita, bukan karena kita ingin berkat Tuhan, bukan karena kita ingin pamrih. Kalau aku memberikan ini ya aku harus dapat sesuatu, bukan karena itu. Kalau itu ya tentunya kita tidak dapat apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka mari melalui perayaan Ekaristi ini dan melalui bacaan-bacaan pada hari ini, kita ingin mohon rahmat Tuhan dan kita ingin merenungkan sabda Tuhan ini dalam hidup kita. Apakah saya sudah sungguh-sungguh dengan ketulusan hati menyadari akan tugas panggilan saya dan perutusan saya untuk memberikan sesuatu, untuk berbagi, untuk berbela rasa dengan sesama saya. Ini semua tentunya kita lakukan untuk semakin memuliakan Allah kita, untuk semakin kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, mari kita renungkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.